Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Egi. Pada kesempatan kali ini saya ingin coba sharing tentang bagaimana cara mengajukan permohonan pendirian madrasah swasta atau Raudatul Atfal di bawah lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi saya ingin coba berbagi pengalaman apa yang sudah kami lakukan serta langkah-langkah apa yang harus ditempuh dalam rangka atau dalam upaya untuk mengajukan permohonan pendirian lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama. Jadi skema pendirian madrasah atau Raudatul Atfal ini proses permohonan pendiriannya dilakukan secara online. Jadi sudah tidak ada aktivitas fisik dalam arti dokumen di print out kemudian dikirimkan, diverifikasi manual gitu, itu sudah tidak demikian. Jadi saat ini Kementerian Agama melakukan sebuah terobosan di mana proses permohonan pendirian sekolah swasta atau madrasah swasta ini dilakukan secara online. Jadi bagaimana caranya? Untuk itu simak terus videonya. Insya Allah tahap demi tahap prosedur, mekanisme, format, dokumen itu akan coba kita kupas tuntas di video-video yang akan datang. Dalam kesempatan kali ini mari kita berkenalan dulu dengan aplikasi yang akan kita akses, yang akan kita gunakan untuk mengajukan atau untuk melakukan proses permohonan pendirian madrasah kita. Jadi caranya kita bisa akses laman di ijobmadrasah.kemendag.go.id. Jadi teman-teman semua para penggiat pendidikan bisa langsung akses laman ini untuk bisa mengikuti tahapan atau mekanisme permohonan pendirian madrasah. Sebelum kita berbicara lebih mendalam, mari kita simak tentang tahapan pendirian atau alur permohonan pendirian madrasah ini seperti apa. Jadi untuk bisa mengajukan, Bapak dan Ibu semua ini bisa melakukan beberapa langkah ya. Ada 7 langkah yang harus kita tempuh untuk mendapatkan sertifikat izin operasional bagi satuan lembaga pendidikan kita. Yang pertama tentu adalah pembuatan akun izin operasional atau IJOP. Jadi pembuatan akun, lalu pengisian formulir, sampai upload persyaratan dilakukan oleh organisasi atau yayasan. Ini artinya yang dapat mengajukan permohonan pendirian sekolah ini adalah badan atau organisasi atau yayasan ya, yang berbadan hukum. Tidak boleh orang per orang, begitu ya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat akun, nanti akan kita bahas juga seperti apa langkahnya, seperti apa caranya. Selanjutnya di tahap yang kedua itu ada verifikasi dokumen. Permohonan yang sudah lengkap akan diterima oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota guna dilakukan tahap verifikasi dokumen. Jadi dokumen-dokumen yang harus kita siapkan atau harus kita sediakan dan diupload ini jumlahnya cukup banyak ya, cukup banyak. Dan apa saja dokumen-dokumen tersebut, bagaimana formatnya, bagaimana sistematika penulisannya, terus bagaimana codering atau pemberian nomor registrasi suratnya dan lain sebagainya yang menyangkut
aktivitas administratif itu akan kita kupas tuntas juga pada sesi selanjutnya. Kemudian setelah semua dokumen yang menjadi lampiran ini sudah kita upload, yang sudah kita kirim, kita masuk ke tahap yang ketiga, yaitu verifikasi lapangan. Jika verifikasi dokumen dinyatakan lulus, nah ini bisa digarisbawahi, jika verifikasi dokumen dinyatakan lulus artinya apabila ditemukan dokumen yang belum relevan atau perlu mendapat koreksi atau perbaikan, mungkin kita akan diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan atau revisi dokumen, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam tahapan verifikasi lapangan sebelum adanya pernyataan kelulusan terhadap dokumen yang sudah kita kirimkan atau melalui proses verifikasi dokumen. Permohonan akan dilakukan verifikasi lapangan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Nah, jadi apabila dokumen-dokumen yang kita kirimkan itu dinyatakan valid atau verified ya, nanti pihak dari kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota setempat ini akan melakukan penjadwalan tentang kegiatan verifikasi lapangan. Jadi mungkin akan ada visitasi ke sekolah yang bersangkutan atau lembaga yang bersangkutan. Nah, tahapan atau prosedur yang selanjutnya adalah pengiriman ke Kanwil. Jadi permohonan akan dikirim ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi guna dilakukan rapat pertimbangan berdasarkan hasil dari verifikasi lapangan. Nah, jadi poin 4 ini sepertinya ada dalam ranah dari Kementerian Agama ya. Jadi bukan kita. Jadi tugas kita adalah yang pertama membuat akun e-job, kemudian menyiapkan dokumen, membuat dokumen, dan mengirimkan atau mengupload dokumen-dokumen yang diminta oleh kantor Kementerian Agama. Dan selanjutnya kantor Kementerian Agama akan memproses, akan memvalidasi, akan memverifikasi sesuai usulan dari satuan lembaga tersebut. Di tahap yang kelima adalah rapat pertimbangan, yaitu proses rapat pertimbangan yang dilakukan oleh kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi guna memastikan apakah permohonan layak untuk diterbitkan atau tidak. Jadi setelah adanya kegiatan visitasi ke lembaga untuk melakukan cek ya secara empiris atau datang langsung atau terjun ke lapangan melihat kenyataan si sekolah itu seperti apa. Nah, kemudian pihak Kementerian Agama akan mengirimkan rekomendasi kepada kantor Kementerian Agama Provinsi. Jadi dari kabupaten, hasil dari visitasi itu akan dikirimkan ke Kemenag Provinsi. Nah, setelah tahapan itu pihak Kementerian Agama ini akan melakukan rapat pertimbangan. Jadi akan mempertimbangkan apakah satuan pendidikan ini layak untuk diterbitkan izinnya atau seperti apa gitu ya. Nah, di tahap selanjutnya adalah approval permohonan. Tentu saja setelah diadakannya rapat tentang pembahasan mengenai sah atau tidaknya atau berhak atau tidaknya satuan lembaga ini memperoleh izin pendiriannya, selanjutnya adalah adanya tahapan approval permohonan. Jadi persetujuan permohonan si lembaga. Sebelum kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat menerbitkan nota dinas, surat keputusan dan piagam pendirian, permohonan akan direview oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, jadi di tahapan approval ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah pihak Kementerian Agama ini akan menerbitkan beberapa dokumen ya, diantaranya adalah nota dinas, kemudian surat keputusan dan
piagam pendirian. Nah, sebelum dokumen-dokumen ini dibuat atau terbit begitu, permohonan satuan lembaga ini akan direview atau akan dikaji secara lebih dalam oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, gitu ya. Nah, apabila tahapan dari tahapan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ini sudah terlaksana, sudah direalisasikan, di tahap ketujuh adalah operasional. Jadi, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi menerbitkan nota dinas, surat keputusan, dan piagam pendirian yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat. Jadi mulai dari nota dinas, kemudian surat keputusan tentang pemberian izin operasional satuan lembaga, serta piagam pendirian. Jadi ada dua yang akan kita terima. Yang pertama adalah SK atau surat keputusan pendirian lembaga. Yang kedua adalah piagam pendirian, ya, yang tentu saja ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi setempat, begitu. Nah, baik, sekarang kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu tahap pembuatan akun satuan lembaga. Tadi sudah kita singgung bahwa yang bisa melakukan permohonan pengajuan pendirian satuan pendidikan itu adalah yayasan atau badan atau lembaga, ya. Jadi tidak boleh orang per orang. Jadi silakan pimpinan lembaga atau yang mewakili, ya, bisa siapapun, ini bisa mengakses website di laman ijobmadrasah.kemenag.go.id. Ya, tampilannya seperti yang bisa kita lihat, ya, di muka, bahwa ya tampilannya seperti ini, ya, bisa kita simak. Di sini ada nama organisasi atau yayasan. Jadi silahkan diketik atau diinput sesuai dengan identitas lembaga pemohon, ya. Jadi ini diisi apa? Bisa nama yayasan sesuai dengan akta notaris yang dimiliki oleh lembaga tersebut. Kemudian telepon, silakan diisi, disesuaikan. Email, pastikan email yang digunakan adalah email lembaga, ya, dan aktif, begitu. Kemudian dipilih provinsi, kabupaten, kota, kemudian kecamatan. Setelah itu pilih desa atau kelurahan. Nah, di kolom yang terakhir ada alamat. Jadi kita diminta untuk mengisikan alamat domisili lembaga secara lebih rinci tanpa menyebutkan lokasi domisili yang sudah ada di atas. Jadi tanpa menyebutkan letak provinsi atau wilayah kabupaten kota, tanpa menyebutkan kecamatan dan desa atau kelurahan. Jadi cukup jalan, boleh RT RW atau keterangan-keterangan lain yang bisa memberikan detail-detail tentang domisili keberadaan yayasan tersebut. Nah, jadi apa saja sih yang harus kita siapkan sebelum kita mulai membuat akun ijob kita? Yang pertama, kita siapkan akta notaris, ya, atau cukup siapkan nama yayasannya saja. Kemudian nama provinsi, nama kabupaten, kecamatan, desa, dan alamat. Cukup jalan dan RT RW saja, sebagaimana yang sudah kita
diskusikan tadi ya. Nah, ini tampilannya seperti ini gitu. Jadi cukup di input aja, insya Allah mudah. Setelah kita berhasil membuat akun ya, kita login dan tampilannya adalah seperti ini. Jadi tampilan akun setelah berhasil login. Ini adalah contoh dari akun iJob ya, yayasan yang sudah berhasil mendaftarkan diri atau login ya di jadi seperti ini ya. Menu utama pada laman adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama adalah dashboard, kemudian formulir data umum, selanjutnya ada upload berkas persyaratan, selanjutnya upload foto lembaga, kirim permohonan perizinan, status dan monitoring perizinan. Jadi dashboard ini adalah sebuah alat yang bisa menampilkan data-data sesuai dengan inputan ya, data-data real yang yang ditampilkan sesuai dengan materi-materi yang sudah kita isi begitu. Jadi real time ya, artinya datanya ini memang betul-betul akurat sesuai dengan kondisi satuan lembaga. Baik Bapak dan Ibu dan penggiat pendidikan semua, barangkali ini adalah hal-hal yang perlu disimak, yang perlu dipersiapkan. Berikut adalah dokumen-dokumen yang akan diminta untuk diupload pada akun iJob yang sudah kita daftarkan tadi. Yang pertama adalah surat permohonan yang dibuat oleh satuan pendidikan. Nanti format atau contohnya seperti apa akan kita bahas, akan kita ulas satu persatu insya Allah ya. Kemudian form pernyataan oleh lembaga, kemudian SK Kemenkumham. Nah, ini barangkali jadi catatan. Jadi untuk badan pendirian sekolah atau madrasah itu kan akan notaris. Jadi kalau pendiriannya itu yang dulu-dulu ya, itu tidak belum include dengan SK Kemenkumham, sehingga kalau akta notarisnya itu belum memiliki atau belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ya, dia ada 2 lembar gitu, maka sekolah atau satuan pendidikan ini bisa datang kembali ke tempat notaris yang dulu membuat akta gitu. Jadi datang lagi ke situ terus bikin SK Kemenkumham ya. Akan tetapi kalau sekolah-sekolah yang sudah yang kesini lah ya, itu akta pendirian atau akta notarisnya itu pasti sudah termasuk dengan SK Kemenkumham, jadi kita tidak usah repot-repot bikin lagi gitu. Kemudian struktur organisasi ini disesuaikan dengan kondisi di satuan lembaga masing-masing. ADART, anggaran dasar atau anggaran rumah tangga. Ini nanti kita share deh seperti apa contohnya. Kemudian struktur manajemen, jadi ada struktur organisasi, ada struktur manajemen. Apa bedanya? Nanti akan kita bahas juga. Kemudian kurikulum madrasah, jadi persiapkan kurikulum yang digunakan oleh madrasah apa.
apakah masih menggunakan kurikulum KTSP atau kurikulum Merdeka atau kurikulum 13, ya bisa apapun nanti di scan dan di upload gitu. Kemudian RKM ini apa, nanti akan kita bahas juga. Dokumen Sarpras, ya, sarana dan prasarana. Jadi tidak cukup dengan foto barang yang dimiliki oleh yayasan saja, akan tetapi ada dokumen-dokumen yang harus dibuat, ya. Kemudian surat tanah, dan terakhir adalah akta notaris. Nah, jadi ini saya ingin mencoba memberikan tips, ya. Jadi untuk mempermudah kerjaan kepala atau pemohon, ya, jadi kita bisa membuat daftar checklist, ya, daftar checklist tentang yang isinya itu adalah berkas atau dokumen apa saja yang harus kita siapkan, dan apa uraiannya atau keterangan tentang dokumen yang dimaksud itu apa, seperti apa, dan ada kolom keterangan sudah ada atau belum atau tidak gitu. Jadi contohnya seperti ini. Jadi di upload berkas persyaratan permohonan pendirian madrasah, saya coba buat seperti ini. Ini bisa disesuaikan, ini hanya tips saja, ya. Yang nomor, ada kolom nomor, kemudian kolom nomor 2 itu nama berkas atau dokumen yang diminta untuk diupload. Yang pertama ada surat permohonan, form pernyataan, SK Kemenkumham, struktur organisasi, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, struktur manajemen, kurikulum madrasah, RKM atau rencana pengembangan madrasah, kemudian dokumen Sarpras, sarana prasarana, surat tanah, dan terakhir adalah akta notaris. Jadi uraiannya, misal nomor 1 surat permohonan, di uraiannya apa nih yang diminta secara rinciannya gitu, supaya kita tidak salah mengirimkan atau mengupload dokumen. Jadi surat permohonan yang diminta itu adalah hasil scan proposal pendirian madrasah diajukan guna untuk melengkapi berkas persyaratan dalam permohonan pendirian madrasah. Format proposal berisi kop organisasi yang telah di-stempel, gitu ya. Begitu juga dengan form pernyataan, hasil scan form pernyataan kesanggupan madrasah yang telah dimaterai dan ditandatangani oleh kepala. Kemudian SK Kemenkumham, fotokopi atau di scan, bisa struktur organisasi, hasil scan struktur organisasi dan susunan pengurus, gitu ya. Kemudian ADART, hasil scan dokumen sah ADART calon penyelenggara. Jadi sebelum satuan ini mengajukan permohonan pendirian madrasah, jadi dibuat dulu aturan mainnya, dibuat dulu anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, memang hal ini sudah ada, ya, atau sudah muncul di akta notaris. Jadi kita bisa menyesuaikan, bisa akta notaris yang dijadikan dasar untuk kita membuat ADART yayasan, atau sebaliknya, kita buat dulu rapat musyawarah yayasan dulu, ya, kemudian itu diadopsi oleh notaris. Jadi ADART yang digunakan itu adalah ADART yang sudah melalui mekanisme musyawarah atau rapat yayasan, rapat internal yayasan. Kemudian struktur manajemen, hasil scan struktur manajemen kurikulum madrasah, yang diminta adalah dokumen kurikulum madrasahnya, tebal, ya. Kemudian RKM dan lain-lain, ya. Di situ ada keterangan. Jadi kalau yang sudah ada kita checklist ada, kalau yang belum. Jadi kan kita ingat apa yang sudah, apa yang belum. Jadi kita tinggal melengkapi hal-hal yang belum, gitu. Nah, di situ di kolom upload berkas persyaratan yang diminta. Kemudian ada juga lembar monitoring layanan izin operasional Rodotul Atfal dan madrasah swasta. Nah, nanti di dalam aplikasi menunya terdiri dari ini. Yang pertama ada dashboard. Kemudian dashboard itu terdiri dari beberapa item, beberapa menu.
Ya, ada kelengkapan berkas persyaratan, kelengkapan upload file lembaga, kelengkapan identitas lembaga penyelenggara pendidikan, selanjutnya kelengkapan data satuan pendidikan, kelengkapan data pengurus penyelenggara pendidikan, kelengkapan data tenaga pendidikan, kelengkapan data pendidik dan guru, kelengkapan data sarana dan prasarana, kelengkapan studi kelayakan, selanjutnya pengiriman data permohonan. Nah, di menu yang kedua ada formulir data umum, seterusnya dan seterusnya. Jadi untuk memudahkan proses yang sudah kita selesaikan atau tahapan yang sudah kita kerjakan, ini hemat saya dibuat seperti ini ya. Jadi kita bisa tahu progres posisi kita ada di mana nih, hal-hal yang sudah kita upload, hal yang sudah kita kerjakan mana aja dan yang belum apa, gitu. Baik Bapak dan Ibu, demikian ya yang bisa kami sampaikan. Nanti hal-hal yang lebih mendalam, pengalaman kami dalam melakukan proses yang selanjutnya juga akan kami coba share di sini ya dalam sesi-sesi selanjutnya. Ini adalah part 1, insya Allah akan ada part 2, part 3, part 4 dan lain-lain mengikuti sesuai dengan prosedur atau tahapan yang kita jalankan, yang kita ikuti sebagaimana aturan yang dibuat oleh Kementerian Agama dalam konteks melakukan permohonan pendirian madrasah swasta atau Raudhatul Atfal. Demikian, terima kasih banyak. Semoga Buih Samudra ini membawa kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.